Jadi ada pepatah menarik, Yunani itu bilang scripta manum verba volant. Apa yang tulis akan abadi, apa yang diucapkan akan menguap begitu saja. Kalau tulis itu gampang. Nanti ada tukang amplasnya kok, ada tukang monitornya, editor gitu kan. Ya tinggal itu. Sekarang yang nyetak buku pun tidak harus 1000 kan, tidak harus percetakan besar. Kita bisa menyetak buku bahkan cuma 10 eksemplar kita bisa nyetak di print digital itu. Dulu tahun 2008 itu buku pertama saya diterbitkan oleh J.J. Rizal, Belajar Pen, 11 tahun di bawah lebaran. Waktu saya ajukan ke J.J. Rizal, J.J. bilang gini, kalau karya lu ini cuma cerita humor atau cerita silat, gue nggak mau terbitin. Baca dulu dong ya, dulu saya baca Rizal, bukan J.J. Baca dulu dong ya, akhirnya dia baca, akhirnya diterbitkan. Alhamdulillah berkat satu buku itu saya dikasih kesempatan JJ untuk jadi pembicara. Terima kasih buat JJ Rizal. Saya dari situ saya bisa dikenal orang segala macam, diminta jadi pembicara untuk ini, untuk diminta lulus segala macam. Nah, ada orang-orang yang bagi saya memang dia sudah menguasai bidang itu gitu. Udah ngotot orang di bidang situ, cuma dia nggak percaya diri untuk menulis gitu. Saya nggak tahu nggak percaya dirinya karena tulisannya jadi jelek atau apa. Kalau misalnya tulisannya jadi jelek itu seperti saya bilang tadi, ada editor, ada tukang amplas, ada tukang itu, nggak usah khawatir itu sih, ada hal seperti. Yang penting kalau isinya menarik, saya lagi menawarkan ngedit novelnya Bang Afrizal Auda yang pernah jadi si Bujang di film Nagabona. Dia lagi nulis tentang pengalaman dia waktu kecil zaman kerusuhan PRRI di Sumatera Barat itu tahun 2008 ya. Nah saya bilang, Bang, saya gratisin buat pengedit sih. Ya kita kan kadang-kadang kita punya kepuasan banget ketika suatu buku terbit editan, misalnya editor editan kita senang tuh. Wah ini gue yang edit, karena ada karya yang ditinggalkan. Jadi apa saya kan, ya menulislah jika memang kita punya sesuatu yang kita anggap menarik, tidak harus tentang kita gitu, bisa juga tentang daerah lain, tentang kampung lain gitu kan. Ya saya harap itu tadi Bapak Firman, Bapak Idrus, Pak Abah, Pak Mansur menulis. Dan ada bekasannya, sebenarnya bagi saya itu bikin buku gampang. Yang susah tuh dia cetak. Jadi waktu itu saya usulin, satu orang yang ngasih satu naskah itu ngasih uang 50.000. Hanya boleh 2 naskah loh, berarti 100.000. Nanti dia kalau ngasih 50.000 nanti dia bakal dapat 1 buku, kalau ngasih 100.000 dia bakal dapat 1 buku. Tapi buat saya ngurusin itu ada orang yang ngurusin. Saya hanya ngedit itu buku. Nah maksud saya mungkin bisa dimulai dari situ. Misalnya anak Kojan menulis tentang kampung Kojan kan dari satu kampung itu kan banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Misal kampung saya Pondok Pinang itu kan yang bisa dibahas. Misalnya di Bangka juga tahu banyak. Yang sekarang jadi Aqua, dulu Koperka, yang tahu kan anak-anak lama. Atau misalnya kenapa disebut Gang Rahmat, kenapa disebut Bang Eksim yang sekarang jadi SMA apa itu gitu kan. Itu yang tahu orang-orang sekarang nggak tahu. Itu coba diceritakan, maksudnya gitu. Misalnya di Kojang tulis, ini akan nulis tentang musik ini, akan musik ini, akan nulis tentang musik kali ini. Dulu di sini pernah ada tradisi apa gitu kan. Itu kan bisa dimuat dari hal-hal yang sederhana. Tio Tek Hong itu menulis buku yang bagi saya tidak menarik kalau dibaca zaman dulu, karena dia menulis apa yang terjadi saat itu gitu. Tapi ketika dia menulis tentang waktu dia masih kecil di Pasar Baru, tentang dia berenang di kali segala macam, itu kan menjadi menarik ketika dibaca puluhan kemudian. Nah buku-buku nostalgia itu ada peminat yang baik, tapi memang tidak box office, maksudnya tidak sampai dikata ratusan ribu, tapi tetap ada peminat. Itu buku-buku penting. Belum lama saya datang ke acara peluncuran novel tentang Belanda Depok. Bagi saya juga bisa menarik gitu, bagaimana ada tradisi yang sekarang ya akhirnya ada buku itu kita menjadi bersyukur. Oh dulu ada ini, oh dulu ada itu gitu. Hanya dengan kita membaca buku, kita yang tidak mengalami itu akan menganggap buku itu sebagai buku yang menarik, bukan sejarah negara, itu kan
sejarah sosial. Saya berharap Bang Masud dan teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana itu. Tidak perlu banyak sih, misalnya satu halaman apa kertas A4 balik kan ditulis usaha gitu kan. Orang-orang yang punya kesibukan biasanya ya sekarang lebih ke apa lah, nulis itu bisa direkam segala macam